Baik, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kami cek dulu gerakan kalian semua. Yang cowok silakan bajunya masuk ke dalam, yang ceweknya juga silakan gerakan kalian. Dan jangan lupa juga cek kebersihannya. Dia di bawah ada sampah, kalau ada sampah silakan dibuang. Kita belajar dalam kondisi. Baik, selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar segala sesuatu yang kita kerjakan dapat dimudah oleh Yang Maha Kuasa. Berdoa dulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu kehadiran dari pertama kita bacakan absennya dulu yang ada. Putri Andriani. Hadir, Pak. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang masuknya Islam ke Nusantara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masuknya Islam di Nusantara atau Nusantara. Nah, dari siswa-siswa Bapak sekalian, ada yang tahu kira-kira di wilayah mana Islam pertama kali tiba? Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai judul yang sudah Bapak tuliskan. Silakan dibuka bukunya masing-masing. Baik, jadi Islam masuk di Nusantara ada dengan 4 teori. Teori pertama adalah teori sejarah. Teori sejarah. Nah, teori sejarah ini dipopulerkan oleh, jadi teori dari sejarah ini yaitu teori dari orang sejarah ya. Ini contoh misalkan orang sejarah. Orang sejarah ini dia pergi berlayar menuju ke wilayah Nusantara. Untuk mereka ke Nusantara, tentu saja mereka ingin melakukan perdagangan, yaitu jual beli. Mereka melakukan jual beli perdagangan, dan disinilah awal mula Islam sampai dan tiba di Nusantara. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bahas tentang Islam tiba ataupun belum tibanya, kita tidak bisa memastikan sudah ada atau belum, karena mereka hanya melakukan transaksi jual dan beli. Nah, jadi para pedagang dari negara ini tiba di Nusantara ini, mereka ada yang menetap karena mungkin durasi waktu ya, kadang seminggu, kadang berbulan, kadang bertahun-tahun mereka tinggal di wilayah Nusantara. Nah, jadi mereka memutuskan, kadang ada yang ingin berkeluarga atau menikah dengan pribumi yang ada di Indonesia. Nah, jadi dari pernikahan atau perkawinan inilah yang menjadikan cikal bakal lahirnya Islamisasi yang ada di Indonesia. Ini dari teori juga. Selanjutnya kita akan bahas dari teori. Selanjutnya kita akan bahas tentang teori Persia. Nah, teori Persia ini Dr. Amir Hussein dan Hussein Jaja Dinilai. Teori Persia ini sebenarnya sama-sama saja dengan teori sejarah. Mereka tiba di wilayah Nusantara, lalu berkeluarga, hingga mulailah seperti itu, sama ya seperti teori sejarah. Tapi teori Persia ini Dr. Amir Hussein dan Hussein Jaja ini mereka memiliki persepsi yang lain, bahwasanya Islam pertama kali bukan berasal dari Gujarat, melainkan dari Persia, karena ditemukannya persamaan antara tradisi yang ada di Nusantara. Karena dari Persia ini, kalau misalkan sekarang mereka telah menjadi negara Iran ya, Iran. Nah, jadi Islam yang pertama kali masuk ke Indonesia ini adalah Islam Syiah. Jadi mereka
meyakini bahwa teori Persia adalah teori yang kuat, bahwasanya Islam pertama kali ada di Nusantara. Baik, selanjutnya ada teori Arab. Teori Arab atau Makkah. Jadi teori ini dipopulerkan oleh seorang yang terkenal di Indonesia, yaitu adalah Buya Hamka. Nah, jadi kesimpulan dari Buya Hamka ini bahwasanya Islam ini telah ada dan dibawakan langsung dari orang-orang Arab. Kenapa Buya Hamka dapat berkesimpulan seperti itu? Dikarenakan orang-orang Arab ini telah ada di pemukiman sebelah barat Nusantara pada tahun 625 Masehi. Jadi Buya Hamka ini menarik kesimpulan bahwasanya Islam telah ada sudah ada terlebih dahulu pada abad ke-7 di Indonesia seperti itu. Kenapa Buya Hamka dapat mengambil kesimpulan seperti ini? Dikarenakan Buya Hamka menemukan manuskrip ataupun surat-surat dari pelayar Cina ataupun pedagang Cina yang bahwasanya telah ada orang-orang Arab bermukim di wilayah sebelah barat Nusantara. Baik, selanjutnya kita bahas tentang teori Cina. Teori China. Teori ini dipopulerkan oleh Slame Mulyana. Nah, jadi Slame Mulyana ini berkesimpulan bahwasanya orang-orang Cina, misalkan ya, orang-orang Cina pergi berlayar menuju Nusantara ini membawa satu misi, yaitu misinya adalah gospel atau penyebaran agama. Nah, mereka ingin menyebarkan agama Islam lebih luas lagi di wilayah Asia. Jadi mereka berlayar ke Nusantara ingin menyebarkan agama Islam di Nusantara itu. Jadi mereka ini tibanya yang paling banyak besar-besarannya di Sumatera bagian barat pada tahun 679 Masehi. Nah, dari keempat teori ini, kira-kira menurut pemahaman siswa-siswa Bapak sekalian, teori mana yang paling dapat kalian terima? Teori Jarat, teori Persia, teori Arab, teori Cina? Nah, silakan kalian buat tugas untuk di rumah nanti. Selanjutnya Bapak ingin menampilkan sebuah tayangan video dan silakan kalian menyaksikan video ini. Hey anak murid Bapak Rizky, hari ini kita akan belajar mengenai tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Setidaknya telah didapatkan 4 teori pendukung masuknya Islam ke Nusantara. Di antaranya adalah teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, dan teori Cina. Kita bahas terlebih dahulu tentang teori Gujarat. Peletakan dasar teori Gujarat adalah sejarawan penjinapel dari Universitas Leiden, Belanda pada abad ke-19. Menurut J. P. Japar, pada awal Hijriah atau abad ke-7, ada banyak orang Arab yang menetap di Gujarat, India. Namun, mereka bukan kelompok yang membawa maksud atau menyebarkan ajaran agama Islam ke Indonesia. J. P. Japar mengemukakan bahwa kelompok yang membawa masuk Islam ke Indonesia adalah orang-orang Gujarat asli yang sudah memeluk agama Islam sebelum mereka datang ke Nusantara. Mereka kemudian melakukan hubungan dagang ke wilayah bagian timur, termasuk Indonesia,
Alhasil, para pedagang Gujarat pun melakukan interaksi sosial dengan penduduk atau pedagang lokal. Dari situlah terjadi asimilasi budaya melalui perkawinan. Banyak pedagang Gujarat yang menikah dengan penduduk lokal Indonesia. Lebih lanjut, lewat perkawinan itu pula ajaran agama Islam mulai tersebar dan berkembang di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas teori Persia. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hussein Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabuk Tabuk di beberapa wilayah Sumatera khususnya Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan corak seni kaligrafi. Selanjutnya kita bahas teori Arab. Menurut teori Arab meyakini bahwa masuknya Islam ke Nusantara adalah melalui Mekah yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Hal ini merupakan imbas dari perdagangan di Selat Malaka yang menjadikan media dakwah orang Arab untuk melakukan proses Islamisasi selama mereka bersandar dan berdagang di Selat Malaka. Berita Cina memperkuat adanya hubungan Nusantara dan Aceh yang mengabarkan ramainya pedagang Arab di Selat Malaka. Pendukung dari teori ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka. halal 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 Bismillah. Halal 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 kawan berpedah tak halal 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 oh haram semua bicalah. Selanjutnya kita akan membahas teori Cina. Astaghfirullahaladzim. Teori Cina meyakini bahwa peran orang Tionghoa pada penyebaran Islam melalui budaya. Dipercaya masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada masa pemerintahan dinasti Tan pada tahun 618 sampai tahun 905 M. Masuknya Islam di Indonesia bersamaan dengan migrasi besar-besaran Muslim Cina ke Azeran yang kemudian menetap di Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi. Jadi kesimpulannya, masuknya Islam ke Nusantara telah dipaparkan dengan keempat teori ini. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Yang kedua teori Persia. Yang ketiga teori Arab. Dan yang terakhir teori Cina. Dari keempat teori ini, kamu lebih setuju teori yang mana? Semoga kalian mudah dalam memahami video ini. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yang dapat kita simpulkan adalah bahwasanya di masuknya Islam di Nusantara ini terdapat 4 teori ya. Ada teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, teori Cina. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang mana yang dua ada, ya kita harus kembali kepada teori ini. Atau mungkin kalian nanti suatu saat menjadi arkeolog atau apapun itu tidak. Kalian dapat membuat teori kalian sendiri. Ya, berdoa kalian mungkin bisa ya. Nah,
Jadi dari keempat teori ini mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekian paparan yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat terus belajar dan lebih giat lagi. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti minggu depan, Bapak harapkan kalian dapat memahami juga tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa.